Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada hari ini kita masuk pertemuan keempat untuk mata kuliah dasar manajemen dan bisnis. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan tertentu, dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan atau paling baik ya. Menurut H.B. Siswanto, pengambilan keputusan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha memecahkan masalah. Nah, ini intinya kita akan mencari berbagai alternatif yang nantinya akan menjadi jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara baik dan juga rasional gitu, sesuai dengan tujuan organisasinya. Nah, jenis-jenis pengambilan keputusan ada yang pertama adalah keputusan terprogram, adalah keputusan yang terstruktur atau yang muncul berulang-ulang gitu ya. Nah, kemudian ada juga keputusan tidak terprogram. Nah, keputusan tidak terprogram ini adalah keputusan yang dikatakan tidak diprogram apabila keputusan ini baru pertama kali muncul dan tidak tersusun. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita di perusahaan ya, tiap bulan akan memutuskan membayar gaji karyawan. Nah, ini keputusan yang terprogram, membayar gaji karyawan, karena tiap bulan perusahaan pasti akan melakukan pembayaran gaji karyawan gitu. Nah, ada keputusan yang tidak terprogram. Misalnya apa? Misalnya menurunkan jumlah produksi perusahaan. Biasanya perusahaan itu tidak pernah menurunkan jumlah produksi karena selama ini permintaannya stabil, bahkan mungkin selalu meningkatkan jumlah produksinya. Tetapi ada keputusan yang dibuat, yaitu menurunkan jumlah produksi pada tahun ini misalnya. Nah, ini kan tidak diprogram, tidak tiap tahun dia akan menurunkan produksi gitu ya. Tetapi kalau gaji karyawan itu sudah terprogram, tiap bulan, tiap tahun dia akan melakukan penggajian terhadap karyawan. Nah, maka di akhir bulan sudah pasti keputusannya akan membayar gaji karyawan. Apabila terjadi hal-hal tertentu, misalnya ternyata perusahaan kolapsnya ini di luar keputusan terprogram ini, misalnya akhirnya tidak terbayar gaji karyawan pada bulan itu dan akan dibayarkan di bulan selanjutnya misalnya. Nah, ini adalah masuk kepada keputusan tidak terprogram karena tidak terprogram secara rutin gitu. Nah, ini dua jenis keputusan ya. Yang satu keputusan terprogram, yang berikutnya adalah keputusan tidak terprogram. Berdasarkan jenjang dan tingkatannya, manajemen puncak seharusnya dipusatkan pada keputusan yang tidak terprogram, sedangkan manajemen jenjang pertama seharusnya pada keputusan yang diprogram. Ya, contohnya tadi ya, kalau keputusan membayar gaji tidak perlu diputuskan oleh misalnya manajer puncak karena ini sudah rutinitas pembayaran kecuali ada permasalahan tertentu. Tetapi untuk keputusan yang tidak terprogram seperti penurunan gaji, penurunan jumlah produksi yang memang selama ini jarang dilakukan atau tidak pernah dilakukan. Nah, ini kan harus diputuskan oleh pimpinan yang di atas atau manajemen puncaknya gitu, top manajemennya, pimpinan tertingginya. Atau tadi pembayaran karyawan dirapel di 2 bulan berikutnya gitu, 2 bulan dibulankan, tapi bulan ini tidak dibayar gajinya karena kondisi perusahaan belum mampu membayar gaji. Nah, itu juga keputusannya bisa diputuskan oleh manajemen puncak. Nah, ini gambaran dari macam keputusan.
Yang pertama di sini adalah jenis keputusan terprogram dan tidak terprogram. Kemudian masalah di sini masalahnya kalau terprogram itu berulang dan rutin. Tetapi tidak terprogram kompleks dan baru biasanya. Nah, kompleks di sini berarti sulit diputuskan secara tingkat yang di bawah. Ini harus diputuskan oleh manajemen puncak gitu. Dan biasanya kondisinya harus perlu pertimbangan yang matang gitu. Kemudian prosedurnya terprogram di sini sudah ada aturan-aturan, prosedur operasi dan kebijakan yang memang sudah dipahami gitu ya, tinggal memutuskan saja gitu, tinggal menjalankan saja. Nah, yang tidak terprogram ini perlu kreativitas dalam pemecahan masalah gitu ya. Kalau tadi akan menurunkan jumlah produksi di perusahaan gitu. Nah, ini harus dipahami jumlah produksi yang diturunkan itu berapa banyak gitu. Kemudian berapa lama diturunkan jumlah produksinya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan secara matang. Nah, kemudian contohnya ada penetapan gaji karyawan tadi yang sudah dicontohkan ya gitu ya. Promosi jabatan, penetapan persediaan barang, nah ini kan rutin gitu ya, terprogram. Yang tidak terprogram contohnya penanganan masalah apa? Misalnya tadi masalah mengenai penurunan produksi, jumlah produksi yang selama ini tidak pernah dilakukan misalnya. Atau rapel gaji yang bulan ini tidak bisa dibayar karena kondisi perusahaan sedang kurang baik misalnya seperti itu. Nah, ini juga bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya tahapan pengambilan keputusan. Tahapan pengambilan keputusan ini yang pertama adalah penelitian. Yang diteliti apa tergantung objeknya dari lingkungannya seperti apa. Kemudian perancangan dilakukan nanti dianalisis, dirancang masalahnya ini nanti dianalisa. Kemudian dipilih arah tindakan, nanti ada alternatif jalan keluar, alternatif pemecahan masalah, nanti diambil tindakan kira-kira mana yang akan dijadikan sebagai keputusan. Nah, kemudian menurut Herbert Simon mengajukan model yang bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Model tersebut memuat 3 tahap pokok, yaitu penelitian atau riset. Nah, mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah diperoleh, diolah dan diuji untuk dijadikan arah tindakan yang dapat mengidentifikasi masalah. Ini penelitian dan riset bisa dilakukan seperti ini di awal. Kemudian desain dan perancangan, mendaftar, mengembangkan dan menganalisis arah tindakan yang mungkin, yang paling bisa diambil, misalnya kemana saja. Aktivitas ini meliputi proses memahami permasalahan, menghasilkan pemecahan dan menguji kelayakan pemecahan masalah tersebut. Yang berikutnya adalah pemilihan, yaitu menetapkan arah tindakan tertentu dari keseluruhan yang ada, pilihan yang ditentukan dan dilaksanakan. Dari alternatif mana yang akan dipilih gitu ya. Nah, ini menurut James L. Gibson ada proses pengambilan keputusan. Tahap pertama yaitu penentuan tujuan spesifik serta pengukuran nilai. Yang kedua identifikasi masalah. Yang ketiga pengembangan alternatif. Yang keempat evaluasi alternatif. Yang kelima seleksi alternatif. Yang keenam implementasi keputusan. Yang ketujuh pengendalian dan evaluasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, beberapa indikator yang dapat membantu dalam melihat permasalahan. Yang pertama adalah penyimpangan kinerja. Nah, ini juga bisa jadi salah satu indikator masalah. Muncul jika terjadi sebuah perubahan secara tiba-tiba beberapa pola kinerja yang telah ditetapkan. Contohnya, meningkatnya perputaran karyawan. Tingkat absen meningkat, banyak produk yang rusak. Ini contohnya seperti misalnya di absen ya.
banyak karyawan ternyata yang bolos bekerja. Nah ini kan penyimpangan kinerja gitu. Kira-kira ini apa masalahnya gitu. Atau perputaran karyawan, keluar masuk karyawan banyak gitu ya. Karyawan yang lama banyak keluar, tidak bekerja, berhenti bekerja. Akhirnya ada karyawan baru. Karyawan baru yang baru bekerja beberapa lama keluar lagi, digantikan karyawan baru yang lain. Nah ini juga jadi hal yang perlu diperhatikan. Yang selanjutnya, masukan atau kritikan orang lain. Nah, berbagai tindakan orang luar organisasi dapat menjadi petunjuk adanya masalah. Misalnya, pelanggan yang tidak puas, serikat buruh yang memberikan keluhan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu indikator. Misalnya ketika kita menjual suatu produk, oh ternyata produk kita banyak dikritik, banyak diprotes oleh konsumen, misalnya karena rasanya kurang sesuai, karena misalnya harganya terlalu mahal dan lain sebagainya. Ini jadi indikator. Selanjutnya yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan dapat memberi informasi masalah melalui berbagai cara. Misalnya pesaing yang sukses dalam meluncurkan produk baru menjadi pesaing produk organisasi. Nah ini bisa jadi masalah. Kenapa? Karena bisa jadi pasar yang kita miliki itu akan diambil oleh pesaing baru tadi. Bisa diambil alih. Kenapa? Karena produknya ternyata menarik gitu. Produknya bisa bersaing dengan produk yang kita jual di pasaran. Nah ini juga bisa menjadi indikator masalah untuk dicari solusi pemecahannya. Nah tipe-tipe masalah, ada masalah terstruktur, ada tidak terstruktur, kemudian ada juga masalah menghadapi krisis. Untuk masalah terstruktur adalah masalah yang pada umumnya terus terang dan jelas gitu ya, dalam hal informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikannya. Masalah terstruktur ini biasanya masalahnya memang sudah bisa kita pahami dengan mudah gitu, bisa kita lihat dengan mudah, dan biasanya lebih umum, masalah-masalah yang umum terjadi gitu ya. Kemudian masalah tidak terstruktur adalah masalah yang memiliki informasi terbatas dalam situasi yang baru dan tidak terduga. Nah ini juga di masalah yang kedua. Nah ini tidak terstruktur artinya masalah ini masalah yang baru dihadapi oleh perusahaan, dan perusahaan harus mencari solusi dengan informasi yang terbatas. Karena baru, maka informasinya bisa jadi terbatas. Gimana cara melakukan solusi pemecahannya? Beda dengan terstruktur yang memang sudah masalah umum gitu, banyak orang yang paham, dan solusinya pun bisa jadi kita bisa tanyakan ke orang lain karena sudah banyak yang memahami gitu ya. Kalau ini biasanya salah baru gitu. Nah, kemudian yang ketiga, masalah menghadapi krisis. Nah, masalah yang tidak terduga dan dapat menghancurkan jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Nah, krisis apa sih? Misalnya krisis keuangan, misalnya krisis bahan mentah, misalnya krisis apalagi, krisis dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi masalah, tapi harus kita cari jalan keluarnya. Misalnya kalau misalnya krisis keuangan, bisa jadi mungkin kondisi keuangan krisisnya secara negara, misalnya ternyata masyarakat secara umum mengalami penurunan penghasilan, otomatis daya mereka untuk belanja menurun, otomatis mereka untuk belanja produk kita bisa jadi menurun. Nah itu berhubungan dengan penghasilan penjualan di perusahaan juga gitu. Nah ini juga bisa jadi krisis. Atau di material bahan mentahnya, bahan mentah yang ada di lapangan, yang ada di pasaran itu sulit didapatkan. Kenapa? Karena terjadi krisis di pertanian misalnya, dan lain sebagainya. Itu juga bisa jadi tipe-tipe masalah tadi ya, di krisis ya. Kemudian selanjutnya proses pengambilan keputusan. Yang pertama, penetapan tujuan dan sasaran secara spesifik serta pengukurannya gitu. Tujuan dan sasarannya kita coba buat secara jelas gitu ya, untuk mengambil keputusan.
Identifikasi permasalahan. Nah, identifikasi masalahnya apa sih yang terjadi misalnya tadi terjadi absen karyawan yang banyak gitu, karyawan banyak yang bolos kerja gitu. Kita identifikasi masalahnya apa sih karyawan ini bolos kerja gitu. Nah, kemudian kembangkan alternatif. Misalnya alternatifnya apa? Oh, ternyata karyawan bolos kerja karena merasa sangat bosan dan merasa sangat tidak termotivasi. Kenapa? Karena merasa gajinya selama ini sangat kecil, tetapi beban kerjanya tinggi. Akhirnya dia males-malesan bekerjanya. Oh, kita buat pengembangan alternatif. Alternatif yang pertama, kita naikkan gaji. Alternatif yang kedua, kita kurangi beban kerjanya. Atau alternatif yang ketiga, kita kurangi beban kerja tapi juga kita naikkan gaji. Nah, kita evaluasi alternatifnya. Kita evaluasi mana sih yang terbaik, apakah menaikkan gaji, apakah menurunkan beban kerja, atau keduanya, kita naikkan gaji tapi juga menurunkan beban kerjanya. Nah, kita seleksi alternatif ini. Nah, ternyata setelah kita seleksi alternatif tadi, oh, sepertinya kita coba turunkan saja dulu beban kerjanya agar tidak terlalu membebani misalnya. Nah, kita implementasikan dalam keputusan. Bulan depan beban kerja para karyawan dikurangi misalnya. Yang tadinya karyawan bekerja 12 jam, di bulan berikutnya hanya 8 jam saja misalnya. Nah, baru kita terakhir lakukan pengendalian dan evaluasi. Betul, kita lihat beban kerjanya 8 jam, tapi kita evaluasi apakah berhasil atau tidak, seperti itu. Nah, itu dari proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya gaya pengambilan keputusan biasanya diputuskan oleh para manajer, baik itu manajer tingkat atas atau manajer menengah atau manajer yang di bawahnya. Kita lihat pengambilan keputusan sendiri dengan menggunakan masukan informasi yang tersedia pada waktu tertentu. Yang kedua, manajer memperoleh informasi yang diperlukan dari para bawahan, kemudian menetapkan keputusan yang dipandang relevan atau yang sesuai, yang berhubungan. Yang ketiga, manajer membicarakan permasalahan yang dihadapi organisasi dengan para bawahan secara individual dan mendapatkan gagasan, saran-saran tanpa melibatkan para bawahan sebagai suatu kelompok. Nah, ini gayanya seperti ini, ada 3. Yang keempat adalah manajer membicarakan situasi keperluan dengan para bawahan sebagai suatu konferensi atau pertemuan kelompok. Kalau tadi tidak mengikutkan bawahan, kalau ini diikutkan. Yang kelima, membicarakan situasi keputusan dengan para bawahan sebagai suatu kelompok dan kelompok menyusun serta menilai alternatif. Jadi membantu mengambil keputusan dari kelompok di bawahnya yang kelima ini. Kemudian gaya pengambilan keputusan mengembukan bahwa ada 3 cara yang berbeda para manajer mendekati masalah di tempat kerjanya. Yang pertama, menghindari masalah. Yang kedua, penyelesai masalah. Yang ketiga, pencari masalah. Nah, untuk yang pertama, menghindari masalah, mengabaikan informasi yang menunjuk ke sebuah masalah, tidak aktif dan tidak ingin menghadapi masalah. Nah, ini bisa dikatakan ya acuh terhadap masalah, tetapi sebetulnya jika hal seperti ini dilakukan bisa jadi nanti masalahnya akan bertambah berat gitu. Yang kedua, penyelesai masalah, mencoba menyelesaikan masalah dan reaktif terhadap masalah yang timbulnya. Ini juga yang kedua, untuk menyelesaikan masalah, ya dia reaktif terhadap masalah yang timbul. Jadi ada masalah, dia berusaha menyelesaikan gitu. Yang ketiga, mencari masalah, aktif mencari masalah guna diselesaikan. Kalau yang ketiga ini, dia mencari masalah yang ada di perusahaan misalnya. Walaupun tidak ada masalah, dia cari kira-kira masalah apa sih yang ada di perusahaan kita nih. Pasti ada saja masalah yang dihadapi gitu, baru dicari penyelesaiannya gitu. Jadi ini lebih ke proaktif yang ketiga. Nah, kemudian menurut Robin dan DeCenso,
membagi gaya pengambilan keputusan dalam 4 gaya. Yang pertama adalah gaya direktif atau pengarahan, memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas dan bersikap rasional dalam cara berpikirnya. Nah, kemudian yang kedua, gaya analisis, mempunyai jauh lebih banyak toleransi bagi ketidakjelasan daripada jenis yang direktif. Nah, yang ketiga, gaya konseptual cenderung amat luas dalam pandangan mereka dan akan banyak melihat banyak alternatif. Gaya yang keempat, gaya perilaku bekerja sama dengan orang lain, menaruh perhatian terhadap prestasi anak buah dan rela menerima saran dari orang lain. Nah, dari keempat gaya ini kira-kira kita bisa gambarkan kalau kita sudah bekerja di perusahaan, atasan kita ini gayanya yang mana sih, misalnya pimpinan kita ini gayanya yang mana sih gitu ya. Nah, yang berikutnya kerangka kerja dan konsep untuk pengambilan keputusan. Menurut Davis dalam buku H.B. Siswanto, kerangka kerja untuk pengambilan keputusan ini meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama adalah sistem pengambilan keputusan. Yang kedua, pengetahuan mengenai keluaran. Yang ketiga, tanggapan keputusan. Yang keempat, deskripsi mengenai pengambilan keputusan. Yang kelima, kriteria untuk pengambilan keputusan. Yang keenam, relevansi konsep keputusan terhadap desain sistem informasi manajemen. Nah, saat ini sebetulnya dengan kondisi teknologi yang sudah menjadi lebih modern, sudah lebih canggih, perusahaan itu sudah membuat sistem informasi manajemen yang lebih baik, sistem informasi data yang lebih baik. Misalnya dari data produksi bagian produksi ya. Kemudian ada di bagian penjualan, ada di bagian purchasing, ada di bagian gudang. Nah, itu datanya bisa tersambung langsung ke bagian data pusat. Jadi si direktur ini tidak perlu melihat data buku per buku, tetapi langsung bisa melihat data melalui komputer yang sudah terkoneksi ke bagian-bagian tadi gitu. Misalnya direktur ingin mengetahui berapa sih jumlah yang diproduksi pada bulan ini gitu. Berapa jumlah yang sudah diproduksi, misalnya produksi apa X misalnya. Nah, manajer atau pimpinan sudah bisa langsung tahu gitu, karena jumlah hasil produksinya akan terdata langsung oleh bagian produksi yang koneksinya langsung terkoneksi ke bagian pusat gitu. Atau bagian penjualan, berapa sih jumlah penjualan yang dihasilkan pada bulan ini gitu. Itu langsung terkoneksi hasil penjualannya ada berapa banyak gitu. Ini bisa mempermudah dalam proses pengambilan keputusan karena bisa diketahui berapa jumlah produksi, berapa jumlah penjualan, atau bahkan berapa sih jumlah stok barang yang ada di gudang. Kemudian purchasing, berapa sih jumlah pembelian yang dilakukan dengan beserta nilai harganya berapa gitu. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai bantuan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan melalui sistem informasi manajemen. Nah, selanjutnya kerangka dan konsep pengambilan keputusan. Yang pertama, sistem pengambilan keputusan. Suatu cara atau prosedur tertentu ketika suatu keputusan diambil oleh pembuatnya atau manajer yang dilakukan secara tertutup atau terbuka. Nah, sistem keputusan terbuka yaitu memandang suatu keputusan berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan sebagian tidak diketahui. Keputusan lebih banyak dipengaruhi lingkungan dan lingkungan lebih banyak dipengaruhi keputusan. Contohnya ini adalah kenaikan harga produk. Kenaikan harga produk ini biasanya dipengaruhi oleh eksternal ya. Misalnya apa? Kenaikan harga bahan mentah di lapangan naik, otomatis akan berhubungan dengan outputnya. Atau bisa jadi BBM naik, bahan bakar minyak naik, akan berhubungan dengan biaya distribusi. Nah, biaya distribusi yang meningkat maka bisa jadi meningkatkan harga produk. Nah, itu juga bisa terjadi. Atau apa misalnya? Oh, ternyata misalnya kenaikan gaji karyawan. Gaji karyawan itu juga bisa menaikkan biaya produk gitu secara umum. Kenapa? Karena berhubungan dengan peningkatan biaya gitu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sistem keputusan tertutup menganggap bahwa suatu keputusan dipisah dari
suatu masukan yang tidak diketahui dari lingkungan. Manajer mengetahui seluruh alternatif dan keluarannya. Contohnya apa yang ini yang sudah biasa dilakukan biasanya. Sistem absensi karyawan ini sudah rutin dilakukan. Jadi biasanya ini berhubungan dengan keputusan tertutup. Sudah mengetahui alternatifnya. Sistem absensinya mau secara manual atau secara digital misalnya. Nah ini sudah lebih mudah diputuskan. Nah kemudian selanjutnya pengetahuan mengenai keluaran. Suatu keluaran menentukan hal-hal yang akan terjadi jika suatu arah tindakan sudah ditentukan. Yang A, kepastian. Kepastian ini pengetahuan yang akurat dan lengkap mengenai keluaran setiap alternatif. Biasanya untuk satu alternatif hanya ada satu keluaran. Contohnya manajemen menerapkan 3 alternatif misalnya. Kemungkinan 15%, 25% atau 40%. Keluarannya 100, 75 atau 50. Nilai yang diharapkan sekian. Nah ini adalah tadi alternatif contohnya. Seperti yang tadi sudah dicontohkan di atas ya. Kemudian resiko keluaran yang mungkin timbul dapat dilekatkan pada setiap keluaran. Nah, ini pasti saja ada resikonya. Ketidakpastian beberapa keluaran mungkin timbul dan dapat diidentifikasi tetapi tidak ada kepastian. Ya, misalnya kalau tadi menurunkan jumlah produksi, bisa jadi saat ini kita menaikkan jumlah produksi. Apakah pasti jumlah produksi yang naik ini akan terserap oleh pasar? Kalau analisanya baik ya bisa jadi terserap, tapi juga ada ketidakpastian, bisa jadi tiba-tiba ada penurunan kemampuan beli masyarakat, daya beli masyarakat menurun. Jadi terjadi ketidaksesuaian dengan yang kita harapkan. Nah, yang ketiga tanggapan keputusan, kemampuan organisasi dalam mengadakan rencana atau proses pengambilan keputusan. Atas proses pengambilan keputusan yang pertama, yang A, keputusan terprogram. Nah, keputusan yang dapat dispesifikasikan sebelumnya sebagai seperangkat norma dan prosedur keputusan ini sudah terprogram. Contohnya tadi ya penggajian karyawan dan lain sebagainya. Keputusan tidak terprogram, keputusan yang terjadi hanya satu kali atau berubah setiap saat diperlukan. Contohnya tadi penurunan jumlah produk di perusahaan. Tidak tiap bulan perusahaan menurunkan produksinya gitu ya. Ya, tetapi hanya mungkin satu kali atau bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang memang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat, deskripsi mengenai pengambilan keputusan. Metode normatif, bagaimana manajer mengambil sekelompok keputusan. Ya, contohnya penganggaran modal. Nah ini normatif. Kemudian deskriptif, pengambilan keputusan berusaha untuk menjelaskan perilaku konkret ya, dikembangkan oleh ilmuwan biasanya. Yang kelima, kriteria pengambilan keputusan. Kriterianya untuk menentukan satu di antara beberapa keputusan ya. Ya, alternatif adalah misalnya di sini maksimum laba, kegunaan nilai yang diharapkan, pemenuhan dan sebagainya. Yang keenam, relevansi konsep keputusan terhadap desain sistem informasi manajemen. Nah, dalam model keputusan tertutup, komputer sebagai alat penghitung misalnya untuk menghasilkan keluaran optimum. Nah, ini bisa dilakukan. Dalam model keputusan terbuka, komputer bertindak sebagai pembantu manajer menghitung, menyimpan, mencari dan menganalisis data. Nah, ini. Yang E, pengambilan keputusan dalam organisasi sederhana. Nah, berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam praktik dan keputusan yang harus diambil dapat digolongkan menjadi 2 tipe. Yang pertama, permasalahan yang bersifat rutin atau repetitif. Nah ini rutin ya. Contohnya penggajian karyawan itu rutin dilakukan berulang-ulang. Permasalahan yang datangnya tidak menentu, yang bersifat insidentin. Ya, contohnya tadi ketika terjadi penurunan jumlah produksi dilakukan yang mungkin disesuaikan dengan kondisi yang ada. Selain penggolongan tipe permasalahan di atas, menurut hierarki permasalahan dapat dibedakan menjadi permasalahan bersifat sederhana, sedang, dan kompleks.
Nah, baik, itu saja mungkin. Semoga materi di pertemuan keempat ini untuk mata kuliah dasar manajemen dan bisnis bisa dipahami oleh rekan-rekan semua. Silakan rekan-rekan mahasiswa semua membaca kembali materi-materi yang lain sebagai bahan referensi, dan juga mungkin bisa menonton dari tayangan YouTube, dari dari channel yang lain, ataupun dari bahan bacaan di Google misalnya, seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.